Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, bukti bahwa kita menyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, contoh teladan bagi umatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis kewajiban umat. Pada kesempatan ini hadis yang ketiga adalah kewajiban untuk menyiapkan para ulama, atau dalam bahasa yang lain kaderisasi ulama. Saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairimi fadallu wa adallu. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mengambilnya, menyabutnya dari manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan atau mengambil para ulama. Sampai tidak ada lagi seorang alim di muka bumi atau di satu daerah. Akhirnya apa? Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang bodoh. Pemimpin-pemimpin bodoh tersebut kemudian ditanya tentang hukum tertentu, fatwa, memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling utama adalah wahyu, ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya melalui para nabi dan para rasul dengan kitab-kitab yang telah diturunkan. Dan ilmu-ilmu agama ini akan mengalami degradasi, dalam arti akan hilang, paling tidak akan berkurang ilmu-ilmu agama di bumi ini. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu, mencabutnya dari manusia. Misalnya orang alim kemudian tiba-tiba lupa gitu, nggak tahu sama sekali, dicabut dari Allah oleh Allah kepada dari manusia. Akan tapi ilmu itu dicabut, diambil dengan diambilnya para ulama, dengan wafatnya para ulama. Maksudnya ulamanya semakin sedikit, semakin berkurang. Itu cara Allah mengambil atau mengangkat ilmu. Sampai di satu daerah, satu tempat, satu negara, bahkan di dunia tidak ada lagi seorang alim. Dalam arti yang pertama, ilmu tentang agama, walaupun mencakup ilmu, semua ilmu pengetahuan, tapi yang di sini yang dimaksud adalah ilmu agama, karena ilmu agama menjadi pedoman hidup, ya, yang menyelamatkan manusia
di dunia dan di akhirat. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak penting. Nah, para ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah barang tentu dengan berbagai cara. Termasuk dalam penjelasan hadis ini, para ulama harus dipelihara, harus dijaga, harus dihormati. Kalau kita baca sejarah bahkan sampai saat ini, kondisi kontemporer saat ini, banyak para ulama yang ditangkap, yang dipenjara, yang dibunuh dan seterusnya. Itu tanda-tanda bahwa ilmu-ilmu keagamaan dicabut. Sehingga tidak ada lagi para ulama, walaupun mungkin ulamanya masih ada, tapi di penjara tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan, atau mungkin ditekan, diintimidasi, takut untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Akhirnya ilmu nggak ada lagi, udah. Ulama tiarap, ulama nggak mau lagi berbicara karena takut. Nah, ini juga bagian dari indikasi dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, manusia ya sudah tentu pada dasarnya kebanyakan warga masyarakat ya orang-orang tidak paham. Ya, ada masalah-masalah untuk kehidupan mereka, terutama kehidupan agama, bertanya kepada orang lain. Sementara ulamanya sudah tidak ada, maka bertanya kepada orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Ya, mereka yang dianggap pinter, ya, padahal bodoh gitu tentang agama, akhirnya dengan mudah mereka menyampaikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Karena apa? Tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ini berbahaya buat kita. Nah, terutama bagi lembaga-lembaga dakwah yang punya konsentrasi untuk mengajarkan warga masyarakat, umat tentang agamanya, harus dipastikan betul ada sistem kaderisasi ulama. Jangan sampai ulama semakin sedikit atau bahkan mungkin habis, ya. Termasuk ini peringatan bagi kita, jangan sampai ada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan lalu menyampaikan fatwa. Itu sesat dan menyesatkan. Dan fenomena itu terjadi di lingkungan atau di masyarakat kita. Orang tidak memiliki kapasitas agama, belum pernah belajar Al-Quran, belum pernah belajar tafsir lalu mentafsirkan ayat Al-Quran, tapi fatal, akan mengalami salah dan menyesatkan orang lain. Nah, mungkin fenomena seperti itu kita bisa saksikan. Public figure ya mungkin punya secara bahasa, retorika, narasinya bagus, itu bahasa komunikasi bagus, tapi ilmunya tidak mendalam. Akhirnya masyarakat bertanya, ketika tampil di masyarakat, ya masyarakat akan bertanya akan berbagai permasalahan. Jangan dijawab kalau nggak tahu. Nah, oleh karenanya Imam Malik ketika ditanya dengan 40 pertanyaan, Imam Malik hanya menjawabnya dengan 4 pertanyaan yang bisa dijawabnya. Yang lain dia bilang, yang lainnya saya akan pelajari terlebih dahulu. Dalam masalah ini ada yang lebih paham, lebih alim dari saya, tanya dia, pergi untuk bertanya kepadanya. Dan saya tidak tahu, yang ini tidak tahu, yang ini tidak tahu, yang ini, yang saya bisa jawab hanya 4 pertanyaan. Dari sini bisa dipahami bahwa orang yang menjawab seluruh pertanyaan itu indikasi orang itu bodoh. Atau sebaliknya, ketika ditanya nggak jawab lagi, itu bodoh, namanya jahil murakkab. Disinilah penting, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus menyiapkan generasi di mana di sana para ulama sebagai lampu penerang, ya. Ulama itu bagaikan lampu yang menerangi kehidupan. Ulama itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit yang menerangi
orang-orang yang memerlukan petunjuk jalan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.